Kalau kita sedang kuliah S3, apakah sebaiknya kita mengajukan jabatan fungsional yang pertama semasa kita masih kuliah S3? Mau tahu jawabannya, mau tahu keuntungannya seperti apa saja, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Kali ini saya juga mau menjawab pertanyaan dari salah satu komentar yang berkomentar terkait dengan pengajuan jabatan fungsional yang pertama tatkala yang bersangkutan itu sedang kuliah S3. Nah, apa sebenarnya keuntungannya? Apa sebenarnya manfaat yang bisa dia dapatkan kalau untuk pengajuan jabatan fungsional yang pertama ketika masih sekolah S3? Nah, jadi saya memberikan jawaban di dalam video kali ini itu berdasarkan opini saya, ya, berdasarkan opini saya. Jadi, kalau menurut saya, mending ketika saudara itu saat ini sedang kuliah S3, mending Anda mengajukan jabatan fungsional yang pertama untuk asisten ahli. Berarti yang dipakai itu adalah ijazah S2-nya. Gitu. Nah, kenapa saya bilang mending mengajukan sekarang jabatan fungsional meskipun lagi sekolah S3, tidak menunggu dulu lulus S3 baru mengajukan jabatan fungsional. Kalau menurut saya ada keuntungan yang didapatkan ketika kita pertama kali mengajukan jabatan fungsional kita, ini pertama kali ya, dengan posisi kita memakai ijazah S2 dan kita saat ini sedang kuliah S3. Keuntungannya adalah kalau Anda mengajukan jabatan fungsional pertama pada saat Anda masih sekolah S3, berarti posisi nanti keluarnya SK jabatan fungsional itu adalah asisten ahli, yaitu dengan KUM 150 KUM. Ya, gitu. Sebanyak apapun publikasi yang Anda publikasikan, atau sebanyak apapun jurnal yang Anda publikasikan, kalau untuk pengajuan jabatan fungsional yang pertama, itu tidak ada istilah saving, ya, untuk khusus yang di bidang penelitian, ya, khusus yang di bidang penelitian. Jadi khawatirnya begini, ya, enaknya begini, karena status saudara itu saat ini adalah sekolah S3, kemudian baru mengajukan jabatan fungsional untuk asisten ahli, berarti saya anggap bahwa pemenuhan pada bidang penelitian itu ya mungkin hanya cuma 2 atau 3 paper saja. Karena sebenarnya pengumpulan KUM 150 itu sudah sebenarnya terpenuhi pada ijazah S1 dan S2. Hanya saja karena kita harus tetap mengisi Tridharma Perguruan Tinggi bidang 1, bidang 2, bidang 3, dan bidang 4, maka keempat bidang ini tetap harus diisi. Tetapi sebenarnya nilai KUM 150 itu sudah terpenuhi di ijazah. Oleh karena itu, karena ini adalah pengajuan jabatan fungsional yang pertama, berapapun jurnal yang Anda publikasikan itu tidak akan saving terhadap pengajuan jabatan fungsional yang pertama atau nilai KUM yang pertama. Gitu. Jadi, kalau Anda mengajukan jabatan fungsional yang pertama, mungkin untuk pemenuhan bidang penelitian, bidang 2-nya itu ya 2 atau 3 paper sudah cukup. Gitu. Nah, berbeda halnya kalau pengajuan jabatan fungsional pertama Anda itu dilakukan setelah Anda lulus S3. Ya, memang ketika lulus S3 itu kita harus menunggu dulu 3 tahun. Itu aturannya semacam itu. Kita harus menunggu dulu 3 tahun, baru boleh 3 tahun setelah lulus S3 baru boleh mengajukan jabatan fungsional. Nah, memang yang Anda dapatkan ketika lulus S3 itu adalah jabatan fungsional yang pertama, itu adalah lektor 200. Lektor 200. Sedangkan yang tadi yang saya ceritakan, itu kan baru asisten ahli 150. Jadi, oke lah, kita mengalah di situnya dulu. Ya, di situnya dulu.
Nah, kalau Anda mengajukan jabatan fungsional pertama itu setelah lulus S3, ternyata selama Anda lulus S3 itu banyak publikasi yang dihasilkan karena berdasarkan aturan, ya, berdasarkan aturan di POPAK 2019 yang versi edisi maupun di Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 itu, 2023, itu publikasi yang dihasilkan selama sekolah itu bisa dipakai untuk kenaikan jabatan fungsional. Ya, jadi tetap bisa dijadikan jabatan fungsional. Nah, sayangnya kalau Anda lulus S3 kemudian baru pertama kali mengajukan jabatan fungsional yang pertama ke Lektor 200 dan selama kalian S3 itu mempublikasikan banyak paper, ya tidak juga ada savingnya. Karena pengajuan pertama Javung itu aturan kita ya, aturan yang katanya di negara Konoha itulah. Itu tidak ada sistem saving untuk pengajuan jabatan yang pertama. Tetapi kalau Anda sebelumnya sudah mengajukan jabatan fungsional yang pertama ketika posisinya masih sekolah S3, setelah lulus S3 Anda menunggu 3 tahun, kemudian Anda lebih produktif lagi setelah lulus S3, kemudian masih ada paper yang selama S3 itu yang Anda hasilkan, Anda boleh mengajukan ke jabatan fungsional yang kedua, yang berikutnya. Di situ, Anda bisa loncat kum itu, loncat kum. Jadi yang tadinya asisten ahli, bisa loncat kum bisa ke lektor ya, lektor 300, atau bahkan ke lektor kepala 400, tergantung dari berapa kum khusus di bidang 2 yang Anda kumpulkan. Jadi kalau saudara ini selama kuliah S3 itu menghasilkan beberapa publikasi ya, terutama publikasi di jurnal internasional bereputasi, itu bisa diajukan untuk pengajuan jabatan fungsional yang berikutnya ya, karena Anda sudah mengajukan jabatan fungsional asisten ahli selama masih kuliah gitu. Nah, pada pengajuan jabatan fungsional yang kedua, itu Anda bisa saving kalau tergantung dari target saudara itu maunya ke kum berapa. Contohnya misalnya saya mau targetnya ke lektor kepala 400 gitu, ya, 400. Ternyata di kum untuk bidang 2 saudara itu lebih dari 400, misalnya setelah dihitung menjadi 480 atau 500 malah. Nah, itu berarti Anda sudah saving 100 kalau 500 ya. Sudah saving 100 untuk di posisi bidang penelitiannya. Sehingga ketika untuk pengajuan berikutnya itu jauh lebih gampang. Jadi, menurut saya, ya sekali lagi saya tekankan, ketika saudara saat ini itu sedang kuliah S3, dan mau mengajukan jabatan fungsional yang pertama, menurut saya itu jalan yang terbaik. Ketimbang harus lulus S3 dulu baru mengajukan jabatan fungsional yang pertama. Gitu. Karena kalau setiap pengajuan jabatan fungsional yang pertama itu kita tidak bisa saving. Ingat ya, kata kuncinya setiap pengajuan jabatan fungsional yang pertama kita tidak bisa saving pada bidang penelitian, bidang 2. Sebanyak apapun publikasi yang kita hasilkan, ya, kita hanya bisa saving itu pada pengajuan jabatan fungsional yang berikutnya, yang kedua, ya. Tapi kalau yang pertama, sebanyak apapun, itu tetap tidak bisa saving untuk yang bidang 2. Semacam itu. Jadi, kalau dimintain saran, seperti apa yang Anda sampaikan di komentar video YouTube saya, ya saran saya adalah, selagi saudara masih kuliah S2, ya udah ajukan jabatan fungsional pertama asisten ahli dulu ya, sehingga nanti untuk setelah saudara lulus sudah punya banyak publikasi, kemudian nunggu 3 tahun setelah lulus itu Anda juga punya banyak publikasi. Nah, Anda sudah bisa itu langsung ngajukan jabatan fungsional yang kedua, tapi yang loncat kum gitu. Jadi kum yang di mana yang dikumpulkan itu jauh lebih banyak gitu, sehingga untuk pengajuan jabatan fungsional berikut-berikutnya karena sudah punya saving itu jauh lebih mudah, lebih ringan ketimbang
kita mengumpulkan sejak awal karena kita tidak memiliki saving pada bidang 2-nya atau bidang penelitian. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu ya, menjawab teman-teman yang telah berkomentar. Terima kasih sebelumnya sudah berkomentar. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.